Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih jika pada pagi hari ini kami bisa membuka mata kami masih bisa berdiri tegak, kami bisa dapat melakukan banyak hal termasuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hari ini kami akan bekerja mencari nafkah, tetapi lebih daripada itu kami tidak boleh melupakan bahwa tujuan utama kami adalah menyenangkan hati-Mu. Mungkin secara daging kami merasa rugi, kami merasa sakit, tetapi ketika kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, mungkin berkatnya itu tidak hari ini. Kami percaya berkat Tuhan ketika kami berusaha menyenangkan hati-Mu, itu terjadi bisa kepada generasi kami, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami menjadi orang tua teladan, sehingga hidup kami dilihat oleh anak cucu kami, sehingga mereka juga mengikuti jejak kami untuk mengikuti Engkau. Terpuji dan termulialah nama-Mu, berkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi semuanya ya. Agak ada kurang sinkron jam yang saya lihat di dinding rumah saya ini dekat meja yang biasa saya duduk. Rupanya di HP saya sudah jam 8:01, di dinding masih jam 8:05. Waduh, gitu loh ya. Maaf ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, tapi mungkin ada baiknya kita baca dari mulai ayat 15 ya. Karena ketika saya membaca perikop ini, saya sangat diberkati gitu loh ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Dengan judul Yesus menjanjikan penolong, Yohanes 14. Dari mulai ayat 15 ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya, saya akan membacakannya. Jikalau ini perkataan Tuhan Yesus ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Seperti kontradiksi ya. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot, berarti bukan Yudas Iskariot ya, berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku, dan akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku,
ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti yang dunia beri. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, sampai di sini saja mungkin ya, atau kita lanjut sedikit lagi ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Nah, tetapi tema firman kita pagi hari ini ialah, saya ambil di ayat 27. Ya. Ayat 27 itu saya baca ulang ya. Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Oke, berarti kita pagi ini belajar damai sejahtera. Semua kita pasti ingin yang namanya damai sejahtera, betul? Nah, tapi kita harus belajar damai sejahtera yang dimaksud Alkitab itu seperti apa. Nah, kan kita sering mendengar bahwa damai sejahtera itu diambil dari kata shalom. Betul ya? Shalom itu artinya sukacita, sehat-sehat, banyak berkat, ya kan? Nah, tetapi kalau tadi kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 27, berarti kan memang damai sejahtera itu miliknya Yesus. Betul ya? Makanya kalau kita pas Natal ini seringkali kan ada lagu-lagu Natal. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Memang identitas Raja Shalom atau damai sejahtera itu ya memang kepada Yesus. Oke, sekarang kita mari belajar. Memang ini mungkin Bapak Ibu mungkin agak berat, agak sulit, tetapi nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan ya. Nah, saya coba meneliti kata shalom ini. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Efesus 2 ayat 14. Ya, kita buka dulu Alkitab kita. 2 ya. Efesus 2 ayat 14 saya akan bacakan ya. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga kerajaan mana ini? Ayat 14, sorry. Ayat 14 ya. Oke, ayat 14. Tadi ayat 12 saya baca. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak ini siapa? Kita dengan pencipta kita, dengan Bapa kita ya. Dengan kedua pihak. Dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita sudah sama-sama tahu ya, ketika manusia diciptakan, tujuannya adalah rekan kerja Allah. Tapi ternyata manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Akhirnya manusia semakin hari semakin meleset, sudah tidak bisa lagi seperti apa yang Allah kehendakin, seperti gambaran semula. Nah, ayat ini nanti kita akan mengerti kalau kita belajar goresan-goresan kata shalom itu dari bahasa Ibrani ya dasarnya ya.
Nah, shalom itu, oke, sebelum kita belajar bahasa Ibrani itu, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, tetapi untuk membawa perpisahan. Nah, tadi saya membaca di dalam Efesus 2 ayat 14, Matius 10 ayat 34. Nah, kita akan mengerti kedua ayat ini sebagai ayat pendukung di dalam Yohanes 14 ayat 27 kalau kita belajar goresan-goresan kata shalom ini. Nah, kata shalom ini menggunakan goresan yang pertama itu adalah shin. Shin itu dia seperti gigi atau garpu. Ya, arti shin ini apa? Kita tahu karena dia gambarnya seperti gigi atau garpu, pasti dia bentuknya tajam. Tajam itu biasanya untuk tujuannya adalah untuk memisahkan, ya kan? Misalnya nih, kita lagi makan, ya kan? Untuk memisahkan makanan-makanan itu apa yang perlu kita konsumsi dan yang enggak. Ya biasanya kan kita menggunakan eh, garpu ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, ini sebenarnya ajaibnya. Goresan-goresan bahasa Ibrani itu kalau kita mau belajar dia sangat penuh dengan makna dan dia punya nilai, nilainya berapa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, shalom. Tadi shin, yang kedua L, kalau kita mungkin L ya, kalau Ibrani itu lamed. Lamed itu seperti tongkat. Tongkat itu melambangkan apa? Kalau kita lihat beberapa kamus, terutama kamus Alkitab, lamed itu sebenarnya menggambarkan gembala yang menggunakan tongkatnya untuk memimpin, untuk mengarahkan domba-dombanya ketika dia domba-dombanya ini mulai lari dari kawanannya. Itulah ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, piktogram yang ketiga ya kan adalah dia menggunakan vav. Vav itu seperti dia paku. Paku ya. Nah, tadi kita baca di dalam kitab Efesus. Ya kan? Nah, inilah dia. Paku itu apa? Paku itu sebenarnya seperti dia tanda untuk menyatukan dua media sehingga bisa nyatu gitu loh. Ya kan? Nah, paku ini yang paling terkenal, yang paling mungkin masuk ke dalam pikiran kita, paku ini cerita yang paling melekat di dalam hati kita mengenai apa? Paku Tuhan Yesus terpaku di kayu salib. Benar ya? Nah, paku inilah yang akhirnya mendamaikan kita dengan pencipta kita. Amin ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, goresan yang terakhir dia menggunakan mem. Itu sebenarnya lambang darah. Nah, kalau kita belajar kata damai sejahtera, shalom melihat goresan-goresannya, shin, lamed, vav, mem, itu lambangnya garpu atau gigi. Yang kedua lambangnya tongkat, ya kan, untuk memukul, untuk memimpin, untuk mengarahkan. Yang ketiga itu lambangnya itu adalah paku, ya kan. Paku itu terkenal bahwa untuk menyatukan dua media. Yang keempat lambangnya itu adalah seperti gelombang, mev atau darah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, nah mungkin ini bisa nanti kita baru mengerti apa yang dimaksud di dalam Matius. Kita buka Alkitab kita, Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34, ini perkataan Tuhan Yesus. Judul firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 34, Yesus membawa pertentangan. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sementara tadi kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Loh, mana yang benar? Benar nggak? Sebelum kita lanjut, kita mungkin perlu merenung. Kita mau memperingati Natal nih. Pernah nggak kita sadarin?
Sejak kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, merasa nyaman nggak Tuhan Yesus? Enggak kan? Herodes iri hati, ingin membunuhnya. Semua anak usia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Supaya dapat siapa bayi ini, siapa ini raja ini, gitu loh. Orang Majus diinterogasi, di mana tempatnya? Lari menyingkir ke Mesir, Yusuf dan Maria kan, untuk menyelamatkan ini, bayi Yesus. Lah, di mana damai sejahteranya? Nah, saya mau jelaskan, kelahiran Raja Shalom akibat, bukan Raja Shalom ini yang sebenarnya ya, menimbulkan kekacauan. Tetapi akibat kelahiran kedatangan Raja Shalom ini, kebenaran ini membuat ada orang-orang yang terganggu. Dunia merasa terganggu. Itulah makanya tadi di dalam Matius 10 ayat 34 ya, judulnya memang Yesus membawa pertentangan. Tetapi bukan Yesusnya, bukan Tuhan Yesusnya yang membawa kekacauan, tapi akibat kebenaran yang akan membenarkan dunia ini, dunia tidak dapat menerima. Itulah tadi di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14, sebelum kita ke ayat 27, seluruh ayatnya berkata, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi aku, turuti perintahku, lakukan firmanku, dunia nggak dapat menerima aku. Nah, inilah baru kita ngerti kenapa dia sinkron tadi dengan Matius 10 ayat 34. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, semua orang mau damai sejahtera. Dan saya merenung ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita ingin damai sejahtera itu terjadi atas hidup kita, damai sejahtera itu bukan ketika kita bisa menikmati dunia ini. Paham ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Damai sejahtera itu memang ketika kita berjuang melakukan apa perintah Tuhan dalam hidup kita. Enak? Enggak enak. Ketika Allah Bapa menurunkan juru selamat untuk menyelamatkan, saya menggunakan bahasa enggak mau menyelamatkan dunia ya, menyelamatkan orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya itu apa? Kita mulai mengerti nih. Orang-orang yang percaya itu dikatakan orang percaya selama kita mengikuti kehendak Bapa, melakukan perintahnya, itu tadi di dalam kitab Yohanes 14, barulah damai sejahtera itu kita milikin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa saya tergelitik hati saya untuk meneliti ini? Kita lihat kekacauan dunia ini sudah sangat kacau. Kita ngeri loh sebenarnya kalau nonton televisi. Ini tadi pagi-pagi dibuka televisi, judi online itu bukan hanya, maaf ya, bukan hanya kepolisian yang terlibat, udah semua bidang manapun. Jadi kadang kan kita berpikir, waduh gimana ya nanti dengan generasi kita, anak-anak kita. Apakah mereka bisa lolos dari itu semua gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya jalan untuk kita selamat, seperti tadi di kitab Yohanes 14, kamu akan bertemu dengan aku. Kan ada kata Tuhan Yesus ya. Karena aku hidup di dalam kamu, kamu hidup di dalam aku. Kamu akan hidup selama-lamanya. Coba bahasanya itu, gimana itu? Aku akan hidup di dalam kamu karena kamu hidup di dalam aku. Dan kamu akan hidup selama-lamanya. Coba. Itu bagaimana? Kalau kita mencari damai sejahtera di dunia ini, saya menggunakan contoh atau ilustrasi dalam kitab Roma 12. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga shalom itu, damai sejahtera itu terjadi atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, shalom, damai sejahtera itu, kesehatan itu, berkat itu,
Ya, kita tidak hanya mungkin bicara berkat jasmani di dunia ini ya, tetapi kita juga sudah pernah belajar mengenai kekhawatiran di dalam Matius 8 ya. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Ingat nggak ya kita waktu belajar mengenai itu gitu loh. Salomo saja sebagai raja, saya ulangin sedikit ya. Salomo saja sebagai raja ternyata masih lebih dipuji gadis Sulam daripada Salomo yang berkecukupan. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan diakuin suatu hari di hadapan Bapa ketika kita mengejar shalom yang sebenar-sebenarnya. Ya, damai sejahtera itu tadi goresan yang pertama itu shin, itu melambangkan pemisahan. Mari kita belajar memisahkan diri kita dari nilai-nilai dunia ini. Kita jangan ikutin nilai-nilai dunia ini. Jangan sampai Tuhan memukul kita, ya kan? Jangan sampai Tuhan sendiri yang mencubit kita. Kita sendiri yang mulai sadar, iya, aku nggak boleh lagi mengikuti nilai-nilai dunia gitu loh. Kita bekerja, mencari nafkah. Mencari nafkah orang kita selama hidup di dunia ini itu adalah bentuk tanggung jawab. Jangan sampai menggunakan lamet atau tongkatnya gitu loh untuk kembali memukul kita, mengarahkan kita. Ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, terpaku di kayu salib, darahnya sudah tercurah. Dan itulah teladan yang harus kita ikutin. Kalau kita mengikuti nilai-nilai dunia ini sampai kapanpun kita nggak akan puas. Dan jangan harap damai sejahtera itu, ketenangan batin itu akan kita dapat. Amin ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Sebelum saya menutup, kalau saya banyak melihat, menyaksikan cerita orang, ya kita membaca cerita-cerita kehidupan nyata. Ada banyak orang mengejar apa yang namanya nilai-nilai dunia, tetapi ujungnya biasanya berakhir dengan tragis. Lihat itu ya raja-raja pop, ya kan, seperti Michael Jackson, hidupnya apa sia-sia. Ada seorang lagi pragawati yang sangat cantik, terkenal gitu ya. Ketika dia sakit, satu orang pun nggak ada yang mengunjungi dia. Padahal hartanya banyak. Dunia ini sebenarnya kalau kita mau sadar, nggak bisa kita kejar dunia ini. Hanya halusinasinya yang diberikan dunia ini. Hanya bayang-bayang seolah-olah kita memperolehnya. Tapi sebenarnya suatu hari semuanya akan berubah. Dunia ini akan berubah. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah shalom, damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita berjuang mengejar shalom, damai sejahtera itu, yang itu seperti kata kitab Yohanes, kamu akan hidup bersama dengan aku selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini semangat kita bekerja, melakukan bisnis, mengurus pabrik, mengurus usaha, tetapi naluri kita mulai bekerja yang bukan diperintahkan Tuhan, yang bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, jangan ambil, jangan kerjakan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Sungguhlah Engkau luar biasa memimpin kami. Firman-Mu itu sebenarnya sangat jelas menuntun kami. Selama ini kami sering mengucapkan shalom, tetapi hanya berdasarkan versi kami. Ketika kami berusaha mengejar dunia ini, dan seolah-olah kami memperolehnya, sebenarnya itu semua hanya halusinasi yang diberikan oleh dunia ini. Kami mau sebagai manusia bertanggung jawab, bekerja, mencari nafkah, mengurus setiap usaha-usaha yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi yang tidak berasal dari Tuhan,
kami tidak akan ambil berkat itu. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Bu Hesti, dalam memimpin Dorea Ministry, dan gembala-gembala yang memimpin setiap di daerah-daerah. Tuhan pimpin Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah nurani kami bekerja untuk kami mengejar shalom itu. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.